Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Novelia dengan NIM 2210 201061 PAI 5C. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan bab 2, yaitu mengenai proses penelitian masalah variabel dan paradigma penelitian dalam MK Metode Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang materi bab 2 mengenai proses penelitian, masalah variabel, dan paradigma penelitian. Yang pertama itu adalah proses penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat rumusan masalah tersebut. Maka penelitian menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian dalam ilmu-ilmu alam, teknik, dan ilmu-ilmu empirik lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 1. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. A. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun seiring perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. B. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Mungkin masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun, ternyata tidak. C. Ada pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. D. Ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar. Bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama, perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, dan handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, email. Perusahaan kereta api memandang angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing sehingga menimbulkan masalah. Tetapi mungkin PT Telkom kurang mempunyai masalah karena tidak ada perusahaan lain yang memberikan jasa yang sama lewat Telkom kabel, tetapi menjadi masalah setelah ada saingan telepon genggam atau yang disebut dengan handphone. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan diberikan jawaban melalui pengumpulan data. Adapun bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian, yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Selanjutnya rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif, resiprokal atau timbal balik. 1. Hubungan simetris.
Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersamaan. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dan selanjutnya D, variabel penelitian. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang Anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel, yaitu ada variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan yang terakhir variabel kontrol. Paradigma penelitian. Dalam penelitian kuantitatif atau positivistik yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasi dan hubungan gejala bersifat kausal sebab akibat, maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian. Macam-macam paradigma dalam penelitian, yaitu yang pertama ada paradigma sederhana, kedua ada paradigma sederhana berurutan, 3 paradigma ganda dengan 2 variabel independen, 4 paradigma ganda dengan 3 variabel independen, 5 paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, 6 paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen, dan yang terakhir paradigma jalur. Menemukan masalah. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Hanya orang gila yang tidak mempunyai masalah. Namun seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan peneliti telah 50% selesai. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai bab 2, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 di video selanjutnya.